Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah, kita akan lanjutkan kembali. Tadi kita sudah sampai pada poin ke-13, yaitu mandi sebelum tidur itu lebih utama dibanding wudu atau tayamum. Kita lanjutkan ke poin ke-14, tahrimu ityanil haid. Diharamkannya menggauli istri yang sedang haid. Kata Syekh Al-Albani, wa yuhramu alaihi ayyatiha fi haidha. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha, fa'tazilun nisaa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Diharamkan bagi seorang suami menggauli istrinya dalam keadaan haid berdasarkan firman Allah dalam Al-Baqarah 222 menyatakan, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah haid itu adza. Adza dijelaskan maksudnya huwa syai'un tata'adza bihil mar'ah, sesuatu yang membuat seorang wanita merasa menderita atau sakit atau terganggu karena hal itu. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya juz 3 halaman 85. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah adzan. Maka jauhilah para wanita ketika sedang haid. Dan jangan kamu dekati mereka sampai mereka suci. Maka apabila mereka telah bersuci, datangilah mereka sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Ini ayat melarang bagi setiap laki-laki menggauli istrinya dalam keadaan haid. Adapun yang dimaksud dengan janganlah kalian dekati mereka sehingga mereka suci. Maksud suci di sini adalah inqita'ud damil haid. Terputusnya atau berhentinya darah haid. Wa huwa ma la yakunu bi fi'lin nisa. Dan berhentinya haid ini bukan karena usaha atau ikhtiar si wanita yang haid itu. Sebab haid tidak bisa dihentikan oleh ikhtiar dia. Umpah ingin 2 hari aja biar cepat, nggak bisa. Tabi'i, wajar. Beda dengan tatahharna. Fa idza tatahharna, apabila wanita tersebut telah bersuci. Tatahharna, bersuci, telah bersuci. Ini perbuatan wanita. Setelah terputus haid dia bersuci. Membersih-bersihkan diri. Adapun hadis-hadis yang melarang menggauli istri ketika haid, maka itu banyak. Di antaranya yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah diungkapkan tadi, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan
fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendatangi seorang wanita yang haid atau mendatangi istrinya pada duburnya atau mendatangi dukun lalu percaya kepada apa yang dikatakan si dukun, berarti orang itu telah kufur kepada apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil kedua atau hadis kedua dari Anas bin Malik. Kata Anas, "Innal yahuda kanat idza hadat minhumul mar'atu akhrajuha minal bait wa lam yuakiluha wa lam yusharibuha wa lam yujami'uha fil bait ay lam yukhalituha." Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an dhalik fa anzalallahu ta'ala dzikruhu wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid ila akhir ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jami'uhunna fil buyut wasna'u kulla shay'in ghayra an-nikah. Faqalatil yahud ma yuridu hadha ar-rajul ala yadda'u shay'an min amrina illa khalafana fihi. Faja'a Usaid bin Hudayr wa Ubad bin Bashar ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ya Rasulullah innal yahuda taqulu kadha wa kadha afanankihuhunna fil mahid. Fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta dhananna an qad wajada alaihima fa kharaja fastaqbalathuma hadiyah min labanin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha fi atharihima fasaqahuma fa dhananna annahu lam yajid alaihima. Kata Anas, sesungguhnya Yahudi apabila salah seorang di antara istri mereka haid, maka wanita yang haid itu dikeluarkan dari rumah, suruh keluar, nggak boleh ada dalam diri. Tidak diajak makan bersama-sama, tidak diajak minum, dan tidak diajak bermuamalah bersama-sama di dalam rumah. Suruh keluar. Maka ditanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah itu. Lalu turun ayat ini. Kata Allah, mereka akan bertanya kepadamu tentang haid. Katakan bahwa haid itu ada penyakit. Jauhilah para wanita ketika haid, sampai akhir ayat ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan kalian bergaul dengan wanita yang haid itu di dalam rumah. Maksudnya bergaul khalituhunna, bermuamalah biasa, duduk-duduk bersama, ngobrol bersama dan seterusnya. Dan lakukan oleh kalian apa saja kepada istrimu yang sedang haid kecuali nikah. Yang dimaksud di sini adalah nikah di sini bukan nikah lagi, bukan. Boleh ketika istri sedang haid kita nikah lagi, boleh. Maksudnya jima, menggauli istrinya. Itu yang tidak boleh. Selain itu boleh apapun. Maka berkatalah Yahudi, apa yang dikehendaki oleh orang ini? Maksud orang ini siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidaklah meninggalkan satu urusan pun dari urusan kita kecuali pasti dia menyalahi kita. Pasti selalu berbeda dengan kita. Inginnya beda selalu. Kata Yahudi. Nah, itu sunnah Rasulullah SAW, selalu kita ingin harus berbeda dengan Yahudi dalam segala hal. Datanglah Usaid bin Hudayr dan Ubad bin Bashar kepada Nabi SAW. Dua-duanya berkata, wahai Rasulullah, si Yahudi berkata begini. Bolehkah kita menikahi para wanita ketika sedang haid? Maksud menikahi itu apa? Menggaulinya, menjimainya.
berubahlah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, marah. Sehingga kami menyangka bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah marah kepada kedua orang tadi. Kepada Usaid bin Hudayr dan Ubad bin Bashar. Lalu kedua-duanya keluar. Jadi Rasulullah SAW tidak berkata apapun. Maka disodorkanlah hadiah kepada Rasulullah SAW berupa susu. Lalu Rasulullah SAW mengutus orang untuk mengikuti dua orang tadi, lalu dipanggil, lalu diberi minum susu ini, maka kami menyangka bahwa beliau tidak marah kepada kedua orang ini. Hadis ini sebagai asbabun nuzul dari ayat tadi menunjukkan bahwa para wanita yang sedang haid haram digauli. Dosa kalau kita menggaulinya, tetapi tidak berarti harus dikucilkan. Harus keluar rumah, nggak boleh makan bareng, nggak boleh minum bareng, nggak boleh ada di rumah. Tidak begitu, boleh. Bahkan lakukan apa saja kepada wanita yang sedang haid kecuali satu, yaitu menjimainya yang tidak boleh. Itu poin yang ke-14. Tentang apa? Yang ke-14 teh haram menggauli istri yang sedang haid. Kalau nggak kuat, haram-haram juga gimana daripada berzina umpamanya, lalu menggauli juga. Adakah kifarat? Ada. Kafaratu man jama'al haid. Kifarat bagi orang yang menggauli istri yang sedang haid. Kata Syekh Al-Albani, man ghalabathu nafsuhu fa'atal haid qabla an tathura min haidiha. Fa'alaihi ayatasaddaq binisfi jannaihi dhahabin inklizi takriban aw rubiha. Siapa orang yang dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga dia menggauli istri yang sedang haid sebelum dia suci dari haidnya, maka dia wajib bersedekah. Nanti disebutkan dalam hadis bersedekahnya itu dengan 1 dinar atau setengah dinar. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW berbicara tentang seorang laki-laki yang menggauli istrinya dalam keadaan haid. Kata beliau, yatasaddaqu bidinarin aw nisfi dinar. Dia harus bersedekah dengan 1 dinar atau dengan setengah dinar. Apa bedanya atau mana yang benarnya, 1 dinar atau setengah dinar? Hadis tentang masalah ini 1 dinar atau setengah dinar ini dikeluarkan oleh Imam Ashabus Sunan, juga Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, juga Ibnul Arabi dalam kitab Mu'jamnya. Ibnul Arabi maksudnya Abu Bakar. Ibnul Arabi dengan alif lam, bukan Ibnu Arabi tanpa alif lam. Kalau Ibnu Arabi dikafirkan oleh para ulama. Tapi Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi punya kitab tafsir. Itu ulama ahlus sunnah, ahlul hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh salah satunya Ibnul Arabi, Imam Ad-Darimi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Bukhari. Al-Hakim mensahihkannya. Imam Adz-Dzahabi menyetujui kesahihannya, juga Ibnu Daqiqil Id dan yang lain-lainnya. Bahkan Imam Abu Dawud dalam kitab Al-Masail menyatakan, Sami'tu Ahmad su'ila 'anil rajuli ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Qala ma ahsanu hadithi Abdul Hamid fihi. Qultu ya'ni hadha. Qultu wa tadhhabu ilayhi? Qala na'am. Innama huwa kafarah. Qultu bidinarin aw nisfi dinar? Qala kaifa syaa'. Kata Abu Daud, aku bertanya kepada Imam Ahmad. Aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang seorang laki-laki yang menggauli istrinya dalam keadaan haid. Kata Imam Ahmad, betapa bagusnya hadis Abdul Hamid tentang masalah ini. Yaitu tadi, bahwa orang tadi harus
denda dengan sedekah 1 dinar atau setengah dinar. Aku bertanya, kata Abu Daud, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Kata Imam Ahmad, iya, ini hanyalah kifarat, denda. Aku bertanya, apakah dendanya 1 dinar atau setengah dinar? Karena hadis ini menyatakan 1 dinar atau setengah dinar. Mana yang benarnya? Kata Imam Ahmad, kaifa sya', terserah dia. Mau 1 dinar, mau setengah dinar. Ini pendapat Imam Ahmad. Boleh milihnya yang mana. Kalau lagi banyak duit, bolehlah 1 dinar. Dinar ini uang apa? Emas. Kalau umpamanya lagi sempit, sedikit uang, sedang kere, ya setengah dinar. Qultu, aku berkata, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, وَلَعَلَّ التَّخِيرُ بَيْنَ الدِّينَارِ وَنِصْفِ الدِّينَارِ يَعُودُ إِلَى حَالِ الْمُتَصَدِّقِ مِنَ الْيَسَارِ أَوِ الضَّيْقِ كَمَا صَرَّحَتْ بِذَلِكَ بَعْضُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ سَنَدُهُ ضَعِيفًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Kata Syekh Al-Albani, barangkali takhir itu pilihan, boleh antara 1 dinar atau setengah dinar, kembali kepada keadaan orang tersebut yang mau bersedekah. Lapang atau sempitnya dalam masalah keuangan tadi. Sebagaimana hal ini dijelaskan lagi oleh beberapa riwayat yang lain, sekalipun sanad dari riwayat-riwayat tadi dhaif. Tapi kalau ininya tadi sahih, bahwa dia didenda 1 dinar atau setengah dinar, sahih. Tetapi ada riwayat lain yang menyatakan dia boleh memilih sesuai dengan keadaan dirinya, setengah dinar atau 1 dinar, tergantung kondisi ekonominya. Riwayat-riwayat tadi dhaif. Tapi sebagai penunjang, maka itu boleh dipakai. Itulah kifarat bagi orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Lalu apa yang dihalalkan dari wanita yang sedang haid? Ini adab yang ke-16. Yang ke-15 tadi kifarat. Yang ke-16 ini, apa yang dihalalkan dari wanita yang haid? Wa yajuzu lahu ayyatamatta'a bima dunal farj minal haid. Boleh seorang suami bersenang-senang dengan istri yang sedang haid berupa apapun kecuali pada farajnya yang tidak boleh. Tentang masalah ini ada beberapa hadis. Pertama, hadis yang pernah dijelaskan pada waktu yang lalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasna'u kulla syai'in illa nikah. Silakan kamu lakukan apa saja kepada wanita yang haid kecuali nikah. Maksud nikah adalah jima. Kata Al-Azhari demikian. Ini dalil pertama. Kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'muru ihdana idza kanat haidan an tattazira thumma yudaji'aha zawjuha wa qalat marrah yubashiraha. Kata Aisyah, adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyuruh kepada salah seorang di antara kami, maksud kami di sini siapa? Istri-istrinya, apabila sedang haid, untuk memakai sarung. Istrinya yang memakai sarung. Kemudian suaminya yudaji'uha. Yudaji'uha? Berbaring di samping istrinya. Dan dalam riwayat lain kadang-kadang yubashiroha. Bermubasyarah dengan istrinya. Makna mubasyarah di dalam kitab An-Nihayah Ibnu Athir dikatakan arada bil mubasyarah al-mulamasah,
Yang dimaksud mubasyarah itu mulamasah. Mulamasah itu kasarnya meraba-raba atau menyentuhkan kulit kita dengan kulit istri. Wa asluhu min lamsi basyaratir rajul basyaratal mar'ah. Asal mana mubasyarah itu artinya memadukan, merapatkan, menyentuhkan kulit suami kepada kulit istri, kulit seluruh badannya. Itu yang boleh dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yang sedang haid. Tapi asal jangan sampai melakukan hubungan jima. As-Subha binti Karim, seorang sahabiyah, sahabat wanita, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma lirrajuli min imra'atihi in kanat haidan?" Apa yang dibolehkan bagi seorang laki-laki dari istrinya yang sedang haid? Aisyah menjawab, "Kullu syai'in illa al-jima'." Segala sesuatu boleh kecuali jima. Itu yang tidak boleh sama sekali. Oleh karena itulah maka dibolehkan bagi para suami melakukan apa saja kepada istri yang sedang haid, kecuali menjimainya, menggaulinya pada farajnya. Itu dalil yang kedua. Dalil ketiga, wa an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalat inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza arada min al-haid syai'a alqa ala farjiha thawban thumma sana'a ma arad. Dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia menginginkan sesuatu terhadap istrinya yang sedang haid, beliau menghamparkan selembar kain di atas faraj istrinya. Setelah itu kemudian beliau melakukan sekehendak beliau apa saja. Asal di atas faraj istrinya ditutup atau dihalangi oleh sehelai kain agar tidak terjadi jima. Setelah itu beliau melakukan apa saja sekehendak beliau. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud dan sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim. Ibnu Abil Hadi mensahihkan hadis ini. Ibnu Hajar menyatakan hadis ini qawi atau kuat. Itulah yang dilakukan kepada wanita yang sedang haid. Adab ke-17. Mata yajuzu ityanuha idza tahurat. Kapan seorang suami boleh menggauli istrinya ketika istrinya telah suci dari haid? Apakah begitu suci boleh langsung menggaulinya karena tidak sabar walaupun belum mandi, belum bersih-bersih, atau harus menunggu mandi dulu? Sebelum diterangkan, coba ingin jawaban dari ikhwan seadanya dulu. Boleh nggak seorang wanita istri digauli oleh suaminya setelah suci tanpa mandi dulu? Boleh? Tidak. Cung yang tidak. Yang boleh siapa? Nggak ada yang boleh? Semua salah. Kalau begitu. Boleh tanpa mandi dulu. Betul. Hatta yathurna. Dalam Al-Quran nanti apa yang dimaksud hatta yathurna kita bahas. Kata Syekh Al-Albani, fa idza tahurat min haidiha wa anqata'a ad-dammu anha jaza lahu wad'uha ba'da an taghsila mawdi'a ad-dam minha faqat aw tatawadda aw taghtasil ayu dzalika fa'alat jaza lahu ityanuha liqaulihi tabaraka wa ta'ala fil ayatis sabiqah fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah
Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau seorang istri sudah suci dari haidnya, sudah berhenti darah dari dirinya, boleh bagi suami menggaulinya setelah si istri membasuh tempat keluarnya darah. Membasuh saja. Atau setelah si istri berwudu saja. Atau setelah si istri mandi. Dengan cara tiga ini, salah satu di antara tiga ini si istri sudah melakukan, salah satu tiga. Hanya mencuci faraj tanpa wudu. Atau berwudu, apalagi kalau mandi. Boleh si suami menggaulinya. Berdasarkan ayat yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 222 tadi, maka apabila si istri telah bersuci, fa idza tatahharna, apabila si istri telah bersuci, maka datangilah mereka sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Hazm di dalam sebuah pendapatnya menyatakan boleh digauli walaupun belum mandi, hanya sekedar mencuci faraj agar bekas-bekas darahnya dibersihkan. Ada lagi riwayat dari Atha dan Qatadah ketika berbicara tentang istri yang haid kemudian melihat dirinya telah suci, kata Atha dan Qatadah, fa innaha taghsilu farjaha wa yusibuha zawjuha. Maka wanita yang haid dia harus mencuci farajnya. Setelah itu boleh suaminya menggaulinya, mencuci saja. Ini madhab Imam Al-Auza'i di dalam Bidayatul Mujtahid oleh Ibnu Rushd. Ibnu Hazm juga berkata, wa rawaina an Atha annaha idza ra'at at-tuhra fatawadda'at halla wad'uha li zawjiha wa huwa qaulu Abi Sulaiman wa jami'i ashabina. Kami meriwayatkan dari Atha bahwa seorang wanita apabila melihat dirinya telah suci, maka lalu dia berwudu saja. Halal suaminya menggaulinya. Ini adalah pendapat Abu Sulaiman dan seluruh sahabat-sahabat kami. Al-Hafidh Ibnu Katsir berkata tentang harus mandi dulu. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, ittafaqal ulama'u ala annal mar'ata idza qata'a haiduha la tahillu hatta taghtasila bil ma' aw tatayammama in ta'azzara dhalika 'alayha bi syartihi illa anna Abu Hanifah rahimahullah yaqulu fima idza qata'a damuha li aktsaril haid wa huwa 10 ayyam indahu annaha tahillu bi mujarradil inqita' wa la taftaqiru ila al-ghusl. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, para ulama telah sepakat, ittifaq, bahwa seorang wanita bila telah berhenti dari haidnya, tidak halal bagi suaminya untuk menggaulinya sebelum dia mandi dengan air atau bertayamum apabila tidak ada air. Itu semua ulama sepakat, kata Ibnu Katsir. Kecuali Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia berkata, ketika seorang wanita darah haidnya telah berhenti maksimalnya 10 hari, dia halal hanya sekedar berhenti darah, halal bagi suaminya, tidak butuh mandi. Itu kata Imam Abu Hanifah. Jadi kata Ibnu Katsir, semua ulama sepakat kecuali Imam Abu Hanifah. Sepakat apa? Harus mandi terlebih dahulu.
Aku berkata, kata Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah, fahadal ittifaqul madhkur ghairu sahihin ba'da an alimtu anna thalathata min kibaril ulama'it tabi'in Mujahid wa Qatadah wa Atha qalu bi jawazi ityaniha walau lam taghtasil fa kaifa yasihu ittifaquha wa haula'i ala khilafi wa inna fi dhalika la ibratan lil aqil alla yatasarra fi da'wal ittifaq ala syai'in li su'ubati tahaqquq minhu wa alla yubadira ila tasdiqiha wala siyama idza kanat mukhalafatan lis sunnah aw ad-dalil asy-syar'i. Ittifaq yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir tadi tidak benar. Setelah saya mengetahui ada 3 orang ulama kibar dari kalangan tabi'in. Mereka adalah Mujahid. Mujahid murid siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Syekhul Islam bukan Ibnu Taimiyah, Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pun bergelar Syekhul Islam. Kalau kamu menerima tafsir dari Mujahid, cukup itu. Jangan bertanya lagi kepada yang lain. Saking muktabarnya beliau dalam masalah tafsir. Pertama Imam Mujahid, kedua Qatadah, ketiga Atha. Kibar ulama tabi'in. Mereka berpendapat boleh seorang wanita digauli setelah suci sekalipun belum mandi. Maka bagaimana mungkin ittifaq tadi dianggap benar padahal 3 orang ulama besar ini menyalahi ittifaq tadi. Maka sesungguhnya dalam hal ini ada pelajaran bagi orang yang berakal agar tidak terburu-buru mengklaim adanya ittifaq terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadinya ittifaq atau sulit terjadinya ittifaq dalam masalah itu. Juga tidak terburu-buru dalam mempercayai adanya ittifaq, terlebih-lebih masalah tersebut bertentangan dengan sunnah atau syariat. Kemudian Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa Abu Hanifah ini membolehkan hanya sekedar berhenti darahnya boleh digauli. Kemudian ada penjelasan lagi tentang masalah ini bahwa kata Syekh Al-Albani, "Tsumma a'lam annana innama khuyyirna baina an taghsil ad-dam aw tatawadda aw taghtasil li'anna isma at-tatahhur yaqa'u 'ala kulli min hadhihi al-umuri ats-tsalatsah." Kita katakan bahwa boleh seorang istri digauli kalau dia sudah mencuci farajnya bekas darah, atau dia berwudu, atau dia mandi. Salah satu saja di antara 3 ini boleh. Karena apa? Karena lafaz tatahhur, bersuci, itu bisa ditujukan kepada 3-tiganya. Mencuci faraj dari darah disebut bersuci. Berwudu juga disebut bersuci. Mandi apalagi disebut bersuci. Kata Ibnu Hazm, wal wudu tatahhur bila hilaf. Wa ghuslul faraj bil ma tatahhurun kadzalik. Wa ghuslu jami'il jasad tatahhur. Fa bi ayyi hadhihi al wujuh tatahharat allati ra'at at-tuhra min al haid faqad halla bihi lana ityanuha wa billahi taufiq. Wudu disebut tatahhur. Apa tatahhur teh? Bersuci. Wudu disebut bersuci, tidak ada ikhtilaf. Mencuci faraj dengan air pun disebut bersuci pula. Mandi, membasuh semua badan disebut bersuci pula. Maka dengan cara bersuci yang manapun di antara 3 cara bersuci yang diterangkan tadi, apabila seorang wanita telah melihat dirinya suci dari haid,
maka setelah melakukan salah satu di antara tiga ini, halal bagi kita untuk menggaulinya. Itu kata Imam Ibnu Hazm. Contoh bahwa mencuci faraj pun disebut bersuci ada dijelaskan dalam ayat. Mencuci faraj. Baik faraj ini ada dua. Kubul dan dubur. Ya. Lubang kemaluan dan lubang buang air besar. Dua-duanya faraj. Dalam salah satu ayat surah At-Taubah ya kalau nggak salah. Ayat 109-an lah kira-kira. Allah berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Fa innal murada al-mutatahhirin minal ghaid." Allah berfirman dalam At-Taubah, masjid yang dibangun di atas dasar takwa pada hari pertama didirikan, lebih berhak untuk kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid tersebut ada beberapa orang laki-laki yang mencintai bersuci, toharoh, tatahur, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Masjid apa ini? Quba. Surat At-Taubah ayat berapa? 109. 108, 108. Yang dimaksud orang-orang yang suka bersuci di sini adalah, kata orang Bandung mah, ombeh. Tahu ombeh? Cebok setelah buang air besar, setelah bab buang air besar. PAB. Karena apa? Karena ayat ini turun berkaitan dengan ahli Quba, penduduk Madinah di sekitar Masjid Quba. Rasul alaihi salatu wassalam ketika ayat ini turun berkaitan dengan penduduk yang berada di sekitar Masjid Quba. Kata Allah, di dalam Masjid Quba tersebut ada laki-laki yang mencintai tatahur, mencintai bersuci, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ahli Quba, penduduk di sekitar Masjid Quba itu, Allah Rasul SAW menyatakan, Innallaha tabaraka wa ta'ala qad ahsana alaikumus sana'a fit tahur fi qissati masjidikum. Fama hadha at-tahuru alladhi tatahharuna bih? Qalu wallahi ya Rasulullah ma na'lamu syai'an illa annahu kana lana jiran minal yahud wa kanu yaghsiluna adbarahum minal ghaid faghsalna kama ghasalu. Qal huwa dzaka fa'alaikum bih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah membaguskan pujian kepada kalian dalam hal bersuci dalam kisah masjid kalian, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 108 tadi. Maka bersuci yang bagaimana yang kalian lakukan sehingga kalian dipuji oleh Allah ini? Nabi SAW bertanya kepada ahli Quba. Mereka menjawab, demi Allah wahai Rasulullah. Sumpahnya kepada Allah, demi Allah wahai Rasulullah. Bukan demi Allah demi Rasulullah. Tidak boleh ya. Syirik. Tidak boleh bersumpah selain atas nama Allah. Man asyraka. Man ahlafa bi ghairillah. Man ahlafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah selain dengan menyebut nama Allah, dia telah syirik. Sebab sumpah ini
ibadah, nau' min anwa'il ibadah. La yajuzu sarfuhu illa lillahi azza wa jalla. Sumpah itu adalah salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah azza wa jalla. Tidak boleh bersumpah demi Rasulullah. Karena sumpah itu ibadah. Kalau menyebut demi Rasulullah berarti beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu syirik. Tidak boleh. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, wallahi, tallahi, atau billahi. Tidak boleh bersumpah demi langit dan bumi. Tidak boleh. Tapi kalau Allah bersumpahnya menyebut makhluk, menyebut demi langit, demi bumi, demi bintang, demi bumi, ini bukan ibadah. Masa Allah beribadah kepada siapa? Bukan. Nanti ada penjelasan. Nantinya bukan di daurah ini, tapi di Nurul Jannah, kajian tauhid. Bagaimana kalau sumpahnya tidak menyebut nama Allah, tidak juga menyebut nama makhluk? Umpamanya biar disambar geledek atau biar biar bisul salah lembur. Itu sumpah yang bid'ah. Sumpah itu kan begitu. Harus menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi? Sampai ke sana. Oh, demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui sedikit pun kecuali bahwa kami ini mempunyai tetangga bangsa Yahudi. Dan Yahudi itu suka membasuh dubur-dubur mereka setelah bab. Setelah buang air besar, BAB. Maka kami pun membasuh sebagaimana mereka membasuh. Itu yang kami lakukan. Kata Rasulullah SAW, huwadhak, itu yang dimaksud bersuci yang dipuji oleh Allah ini. Fa'alaikum bihi, maka tetaplah kalian dalam kebiasaan itu. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi. Jadi di sini disebutkan rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, di dalam masjid itu ada laki-laki yang suka bersuci. Ternyata yang dimaksud bersuci adalah membasuh dubur setelah buang air besar. Jadi membasuh salah satu bagian anggota badan, baik faraj ataupun dubur, disebut juga tatahhur atau bersuci. Juga hanya sekedar membersihkan faraj dari bekas darah haid juga disebut bersuci. Tatahhur. Dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, "Inna imra'atan sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ghasliha minal mahid. Fa'amaroha kaifa taghtasil? Qal khudhi fursatan min mis fatatahhari biha. Qalat kaifa atatahharu? Qal tatahhari biha. Qalat kaifa? Subhanallah, tatahhari. Fajtanabtuha ilayya faqultu ittaba'a tattabi'i biha atharad dam. Harus ditasrif dulu ini. Ittaba'a yattabi'u, tattabi'i atharad dam. Itu fi'il amrnya. Ittaba'a yattabi'u ittiba'an fahuwa muttabi'un wa dzaka muttaba'un. Ittabi'a, kena dapat fi'il amrnya. Tattabi' biha atharad dam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara mencuci darah haid. Bagaimana cara mencuci? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil segumpal kain, kemudian dikasih minyak wangi,
misk. Kemudian bersucilah kamu dengannya. Jadi Nabi SAW enggan untuk menjelaskan teknisnya bagian. Bersucilah kamu dengannya. Kata wanita itu, bagaimana cara bersuci dengannya? Kata Nabi, bersuci saja dengannya. Kata wanita, ya bagaimana? Subhanallah, sudah bersuci saja. Maka kata Aisyah, aku tarik dia. Si wanita itu aku tarik, kemudian aku katakan, ikuti bekas darah itu dengan kain tadi, lalu disusut, kata orang Sunda. Di apa sih yang disusut? Dilap. Ya disusutlah. Bekas-bekas darah itu diikuti dengan. Itulah cara bersucinya. Jadi itu pun dalam hadis disebut tatahhur atau bersuci. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah wa bil jumlah, falaysa fid dalil ma yahsuru ma'na qawlihi azza wa jalla fa idza tatahharna bil ghusli faqat fal ayatu mutlaqatun tashmulul ma'ani thalathah as-sabiqah fa bi ayyiha akhadhat at-tahir halat li zawjiha wa la a'lamu fi sunnah ma yata'allaqu bihadhil mas'alah salaban aw ijaban ghairu hadis Ibnu Abbas marfu'an. Berdasarkan semua penjelasan tadi, maka tidak ada dalil yang membatasi makna tatahur dalam ayat tadi, bahwa yang dimaksud tatahur itu harus mandi saja. Tidak ada dalil. Ayat itu mutlak mencakup 3 makna tadi. Tatahur atau bersuci itu bisa berarti membasuh farajnya saja, bisa berarti berwudu, bisa juga berarti mandi. Maka dengan cara bagaimanapun seorang wanita bersuci, hanya sekedar membasuh farajnya saja biar tidak kotor, itu sudah disebut bersuci. Atau hanya wudu saja atau mandi, maka berarti sudah halal bagi suaminya untuk menggaulinya. Jadi tidak wajib mandi. Boleh hanya udah umpamanya begitu sudah bersih ini, cuci saja. Tanpa mandi, tanpa wudu, kemudian boleh dia beritahukan kepada suaminya, saya sekarang sudah suci. Ketawa suami. Itu boleh tanpa harus mandi. Saya, kata Syekh Al-Albani, tidak mengetahui dalam sunnah ada satupun hadis yang mengharuskan mandi bagi wanita yang sudah suci dari haid untuk digauli oleh suaminya, kecuali ada satu hadis dari Ibnu Abbas secara marfu. Kata Rasul SAW dalam hadis ini, "Idza ata ahadukum imra'atahu fid dammi falyatasaddaq bidinarin. Wa idza wata'aha wa qad ra'ati tuhra falam taghtasil falyatasaddaq binisfi dinar." Kata Nabi SAW, bila salah seorang di antara kamu menggauli istrinya dalam keadaan haid, dia harus bersedekah dengan 1 dinar. Tapi bila si suami itu menggauli istrinya setelah istrinya melihat dirinya suci tapi belum mandi, sudah digauli, hendaklah dia bersedekah dengan 1/2 dinar. Ada hadis itu. Jadi kalau menggauli istrinya setelah suci tapi belum mandi, didenda dengan sedekah 1/2 dinar. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini ada satu-satunya hadis yang menyatakan dendaan bagi yang menggauli istrinya sebelum mandi, tapi dhaif. Di dalam sanad hadis ini ada seorang rawi namanya Abdul Karim bin Abi Mukhariq Abu Umayyah. Dia disebut mujma'un ala dha'fi, disepakati tentang kedhaifan ini. Oleh karena itulah, maka karena hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran. Berdasarkan hal itu, maka saya sekarang bertanya lagi, boleh nggak seorang istri setelah suci dari haid tapi belum mandi digauli olehnya? Boleh, asal sudah dicuci atau sudah berwudu.
Jadi berubah ini pendapatnya ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Itu adab yang ke-17, yaitu bolehnya menggauli istri setelah suci dari haid, sekalipun belum mandi, asal sudah dicuci terlebih dahulu farajnya. Insyaallah nanti adab ke-18 tentang azal. Hukum azal boleh tidaknya, tapi insyaallah nanti akan diinikan setelah duhur ya. Setelah mungkin makan siang. Jadi seperti tadi diumumkan, setelah duhur nanti kita ada lagi kajian sampai kira-kira 2:30. Setelah 2:30 saya ada acara ba'da asar yang nggak bisa ditinggalkan. Ikhwan silakan istirahat sampai isya. Nanti insyaallah saya datang lagi ba'da isya. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab.